Ladies and gentlemen, training will start soon. Please welcome our extraordinary trainer, Mr. Muhammad Sofi Al-Khairadai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat dari pejuang ya MR Box serta sahabat-sahabat dari pejuang Dinar Khairul Razikin ya. Semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan pula ya, senantiasa rumah tangganya kian harmonis ya, anak-anaknya kian solih-solihah ya, senantiasa dimudahkan dari segala ikhtiarnya, wabil khusus senantiasa dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah di kajian ya online Magnet Rezeki Khairul Razikin ya di hari Jumat ini ya, tema kita pada kesempatan ya sore hari ini adalah tentang kaya ada caranya dan berkah ada cirinya. Nah, seperti apa itu ya? Bagaimana cara kita meraih kekayaan dan bagaimana cara membedakan ya ciri-ciri apakah kita ini sudah berkah atau belum? Inilah yang akan kita kupas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat Filah tentunya. Namun sebelum itu mohon izin sahabat-sahabat Filah, sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara ya. Sambil menunggu ya dari tim kita untuk menyiapkan untuk share screen ya slide dari materi kita, mohon izin ya, tak kenal maka tak apa biasanya sahabat-sahabat ya, silakan diketikkan di kolom komentar. Biasanya tak kenal maka tak apa ya. Mungkin ada sebagian yang masih ya tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf dan lain sebagainya. Namun di sesi kajian online kita di hari Jumat ini berbeda. Tak kenal maka tak konsen ya. Maka mohon izin pada kesempatan kali ini ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebagaimana ya Allah berfirman pula ya dalam Quran surat Al-Duha ya ayat yang terakhir ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terdapat dalam nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, sertifikat Magnet Rezeki ya, Korwil dari Josokla, Jogja, Solo, Klaten. Alhamdulillah kami diamanai sebagai koordinator bidang dakwah di ya Korwil Magnet Rezeki Jogja, Solo, Klaten. Dan alhamdulillah pula kami saat ini diamanai menjadi pengasuh dari Pondok Tahfidz Quran PTQ Hamilul Quran yang ada di Surakarta, yang ada di Solo. Dan alhamdulillahnya pula ya kami diamanai pula untuk ya oleh Allah Ta'ala yang luar biasa untuk bisa bersama-sama pula dengan sahabat-sahabat ya trainer Magnet Rezeki menulis buku Membumikan Magnet Rezeki, dan kami pula menulis buku tentang Speak to Impact ya, salah satu buku tentang spiritual public speaking, bagaimana agar setiap tutur kata kita kian menghujam hati para audiens. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya bukan tentang saya, tapi tentang Anda semua yang sangat luar biasa. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sudah siap sahabat? Ya, bagi yang sudah siap ya, silahkan ketikkan di kolom komentarnya ya, saya siap ya. Biasanya kalau kita kelas offline ya, biasanya bagi yang sudah siap angkat tangannya sambil katakan saya. Nah, namun karena ini tidak tampak ya, silahkan ketikkan di kolom komentar ya, Bismillah, saya siap menerima ilmu dari Allah Ta'ala. Sekali lagi masih kita berikan kesempatan, Bismillah, saya siap menerima ilmu dari Allah Ta'ala. Baik, mohon izin untuk sahabat-sahabat ya dari tim Magnet Rezeki Center untuk bisa mulai menampilkan slide dari presentasinya ya. Mohon izin untuk dibantu ya.
Alhamdulillah ini ya. Bismillah saya siap. Nah, sambil menunggu sahabat-sahabat filah lainnya pula untuk bergabung ya, masih ada kesempatan nih bagi sahabat-sahabat filah yang lainnya untuk menjadi aliran dari sungai kebaikan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi aliran dari sungai kebaikan ya? Caranya sangat mudah sekali sahabat-sahabat filah. Yakni apa? Silakan share ya, bagikan kepada sahabat filah kita, sahabat kerabat serta keluarga terkasih Anda. Saat banyak sekali orang-orang yang dapatkan manfaatnya, dapatkan keajaibannya dari ya wasilah kita, perantara kita ikut menge-sharekan materi kajian kita kali ini, maka disitulah awal keajaiban untuk kita. Kita pun menjadi aliran dari sungai kebaikan ya. Silakan sahabat-sahabat filah, masih ada beberapa waktu sambil menunggu ya dari tim kita untuk menyiapkan ya share screen dari slide presentasi kita pada hari ini ya. Baik, ya silakan untuk di-share. Nah, baik kita akan mulai ya lebih dalam lagi langsung ya ke topik inti kita. Namun sebelum itu mohon izin sahabat-sahabat filah ya hadirkan, luruskan niat kita terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke inti materi kita. Mengapa? Saat kita lurus niat kita, insya Allah kita pun kian dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dihadirkan rahmat. Rahmat berupa apa? Rahmat berupa kita kemudahan dalam memahami setiap materi yang kita pelajari, serta kemudahan pula dalam kita nanti untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah siap sahabat-sahabat? Sebelum kita mulai, ada syaratnya ya, ada 3 syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa itu? Syarat yang pertama adalah senantiasa kosongkan gelas kita. Mengapa? Ya, saat kita senantiasa kosongkan gelas kita, maka kita akan kian mudah untuk mendapatkan ya ilmu dari Allah Ta'ala yang sangat luar biasa di hari ini. Ya, hidayah akan kian mudah hadir, hidayah akan kian mudah kita jemput manakala kita senantiasa kosongkan gelas kita. Nah, syarat yang kedua sahabat-sahabat filah, siapkan lembar catatannya ya. Silakan untuk ya dicatat. Ikatlah ilmu dengan mencatat ya. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i bahwasanya ya ilmu itu adalah buruan ya. Jadi cara mengikatnya adalah dengan cara mencatatnya. Nah, setelah kita catat ya silahkan pilih mana saja yang paling penting nanti silahkan untuk dicatat, dan yang paling penting adalah dipraktekkan. Ini syarat yang kedua, dipraktekkan. Mengapa? Saat kita hadir di ya kajian-kajian online seperti ini maupun offline, itu akan menambah wawasan kita, akan merubah mindset kita. Namun di saat kita nanti bisa mempraktekkannya, inilah nanti yang akan merubah nasib kita, yang akan merubah kualitas hidup kita. Nah, syarat yang terakhir, sahabat-sahabat filah ya, syarat yang ketiga ini ya, mari sahabat-sahabat filah ya, senantiasa tadi masih ada beberapa waktu untuk share sebelum kita masuk ke inti materi kita kepada sahabat yang lain. Saat kita ikut turut share, maka itu menjadikan ladang jariah kita pula. Yakni apa? Kita juga sedekah ilmu, ya sedekah manfaat kepada yang lainnya. Meskipun kita hanya ikut turut share saja, namun kita pun dapatkan pahala yang sama bagi ya para yang menyerukannya. Jadi kita turut menge-share saja, itu pun kita juga dapatkan fadilah yang sangat luar biasa. Ya, baik, mohon izin untuk di next slide-nya ya, untuk kita mulai bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah kian mudahkan, luruskan kita, ridhoi kita. Dan ini adalah waktu yang sangat mustajab di ba'da asyar ya, ba'da asar kita sejelang maghrib, ini waktu yang sangat mustajab sekali di hari Jumat. Maka bagi sahabat-sahabat filah yang turut menyaksikan pada sore hari ini, ya sertai pula dalam hatinya berzikir kepada Allah maupun sholawat. Mengapa? Saat itu senantiasa kita hadirkan, maka kita pun kian mudah untuk mendapatkan rahmatnya, kian mudah untuk menerima ilmunya, serta mudah untuk mempraktekannya. Sudah siap? Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-hadin ya liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat Manet Rezeki, sahabat-sahabat PMB, sahabat-sahabat ya PDKR, sahabat-sahabat WR yang sangat luar biasa, ya sejatinya ya terkait dengan kaya ada caranya, berkah ada cirinya ini, sahabat-sahabat, ada 4 rahasia, 4 pola manusia itu dalam meraih impiannya, dalam mengejar rezekinya, dalam mengejar kekayaannya. Nah, seperti apa itu? Ini akan kita simak bersama-sama dalam slide ini, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat Manet Rezeki yang sangat luar biasa. Ya, perhatikan pola yang pertama ini, sahabat-sahabat filah. Ya,
Jadi orang itu sejatinya sudah tahu, oh di sana ada rezeki. Saat rezeki itu dikejar-kejar, ternyata rezekinya semakin menjauh. Ini pola yang pertama. Dan ini banyak sekali di luar sana, sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara ya. Coba deh bayangin sahabat-sahabat, mungkin ada yang kesehariannya saat ini sebagai seorang pedagang ya. Semakin kita tawarkan kepada para customer, ya para klien kita, para prospek kita, ternyata apa? Semakin kita paksakan cara menawarkannya, kita kejar-kejar tuh rezeki, kita tahu itu adalah rezekinya, di situ Allah ya titipkan rezeki, semakin kita tawarkan, semakin kita paksakan, ternyata customer kita justru semakin ilfil, semakin menjauh dengan diri kita. Jadi rezeki itu semakin kita kejar justru semakin menjauh. Ya, ini pola pertama dan sudah banyak di luar sana. Nah, pola yang kedua ya, tahu ada rezeki di luar sana, dia kejar-kejar. Dapat nggak rezekinya? Dapat. Tapi untuk meraihnya butuh effort yang luar biasa, butuh ikhtiar yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, ikhtiarnya ini luar biasa, sehingga dia itu mengejar-ngejar rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Kira-kira gimana jadinya? Dapat keberkahannya nggak kira-kira sahabat? Ya, tentunya karena kita mengejar-ngejar rezeki, yang masih yakin dengan sebab akibat, yang masih jauh dari zona keajaiban, yang terjadi apa kira-kira? Kita nggak dapatkan keberkahannya karena kita sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Ya, akhirnya apa? Kita ya tidak mendapatkan keberkahannya, tidak bisa kita nikmati. Dan saya pun pernah ada di fase yang kedua ini. Ya, saya pun sebelumnya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang regional operation manager di salah satu perusahaan retail farmasi nasional. Ya, jadi pulang saya jam 10 malam, jam 1 malam itu baru meeting dengan owner. Ya, berangkat saya jam 6, jam 7, ya, jam 5 itu pun masih memegang PR-PR tugas-tugas dari owner ya. Karena waktu itu saya diamanai sebagai regional operation manager membawahi beberapa outlet kita ya, lebih dari satu wilayah. Jadi kurang lebihnya satu provinsi, jadi puluhan gerai, puluhan cabang yang kita pegang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, nominal dapat nggak? Dapat. Gaji dapat nggak? Dapat. Tapi akhirnya karena waktu saya berangkat pagi, anak-anak ya belum siap untuk berangkat sekolah, saya sudah harus berangkat terlebih dahulu, pulang anak-anak sudah tidur, kira-kira bagaimana komunikasi saya dengan anak? Ya ternyata tidak mudah, tidak lancar. Bahkan saat di sepertiga malam saja, saat istri sudah tahajud, di sepertiga malam, saya masih asik pegang laptop, olah data, analisa data, dan lain sebagainya, masih tentang target, omset, revenue. Akhirnya apa kira-kira? Ya, nominal dapat, gaji dapat, tapi komunikasi dengan keluarga, rezeki yang sesungguhnya adalah keluarga, saya pun nggak dapatkan. Ya, ini masih di pola yang kedua, kejar-kejar tuh rezeki yang sangat luar biasa. Setelah dapat ternyata nggak dapatkan keberkahannya. Saya pun masih di pola ini, saya pun pernah mengalami ini. Nah, namun sahabat-sahabat filah, kabar baiknya ada pola ketiga dan pola keempat, dan inilah yang sangat luar biasa yang akan kita gali ya menggunakan metode ilmu magnet rezeki yang sangat luar biasa ini. Ini kayak ada caranya, berkah ada cirinya. Pola yang ketiga, ikhtiar sedikit ya justru rezekinya yang datang, dan ini ada rahasianya, nanti akan kita kupas bersama-sama bagaimana caranya, solusinya di mana. Kita ikhtiar sedikit, rezekinya datang ya. Coba deh sahabat-sahabat, mungkin di rumahnya pernah menjumpai ya, banyak sekali ada yang namanya cicak gitu ya. Ada lagu cicak tuh, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ikhtiarnya sedikit, hanya cukup apa? Diam-diam merayap saja, nggak usah dikejar-kejar. Kenapa? Karena rezekinya kalau dikejar nyamuk itu bisa terbang, sementara cicak nggak bisa terbang. Ya, namun apa yang terjadi? Justru ya diam-diam merayap, akhirnya apa? Datanglah seekor nyamuk. Bukan karena mengejar nyamuknya, tapi karena Allah yang kirimkan, Allah yang maha pemilik rezeki, yang kirimkan nyamuknya, yang kirimkan rezekinya, akhirnya dapatkan. Nah, pola yang keempat ini sangat luar biasa lagi. Beliau hanya duduk diam, ya, ternyata setiap doanya, pikirannya, perasaannya mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau hanya duduk diam saja, rezekinya justru dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, pola ketiga dan keempat ini ya, ini juga dipraktekkan oleh para aulia, para ulama yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat filah pernah mendengar kisah tentang Imam Syafi'i dengan Imam Malik, sahabat-sahabat ya. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau ini, Imam Syafi'i sedang belajar kepada Imam Malik. Pada suatu ketika Imam Syafi'i sedang berada di pesantrennya Imam Malik, beliau sedang belajar khusyuk-khusyuknya. Nah, Imam Malik menyampaikan salah satu potongan dari Quran surat At-Tolak ayat 3 ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ya, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ya, lantas Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ya, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu ya bisa mendapatkan rezeki tanpa keluar dari sangkarnya?" Ya.
Mungkin kita masih di fase ini, masih di makom ini. Bagaimana mungkin guru? Nah, Imam Malik tidak langsung menjelaskan. Nah, besok harinya Imam Syafi'i akhirnya izin untuk keluar dari pesantren ya kepada gurunya Imam Malik. Saat keluar dari pesantren, tiba-tiba beliau terbenak dalam pikirannya, dalam dunia, dalam perasaannya, ya Rob, sekiranya di ya suasana yang sangat terik seperti ini enak ya Rob kiranya kalau makan buah anggur. Perhatikan pola ini. Ya, ketika Imam Syafi'i jalan-jalan tiba-tiba menjumpai ada orang yang sedang panen buah anggur, apa kira-kira yang terjadi? Imam Syafi'i dipanggil, perhatikan pola ini. Imam Syafi'i tidak perlu menanam ya bibit buah anggurnya. Imam Syafi'i tidak perlu menyiram airnya. Imam Syafi'i tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk ya memanennya ya. Tidak perlu itu. Namun apa yang terjadi? Beliau hanya cukup ikhtiar sedikit, yakni apa? Membantu untuk memanen, memasukkan ke dalam keranjang, dapatlah tuh anggur. Beliau baru inginkan, ya Rob, saya inginkan nih rezeki berupa anggur. Baru batin, tiba-tiba apa? Beliau ikhtiar sedikit, dapatlah anggur. Saking bahagianya Imam Syafi'i, ya, beliau langsung bawa tuh anggur, lari kembali ke pesantrennya Imam Malik ya, ingin membuktikan kepada gurunya kalau saya tadi tidak membantu Pak ya, Pak yang punya kebun, Pak Tani yang punya kebun anggur, tentulah saya nggak dapatkan anggur ini. Beliau lari, beliau ketuk-ketuk tuh pintunya Imam Malik ya, salam, beliau ketuk, beliau hantarkan ini, wahai guru, silakan dicicipi anggur yang sangat enak ini guru ya. Ketahuilah guru, jika saya tadi tidak diizinkan untuk keluar dari pesantren, saya tidak ikhtiar untuk membantu Pak Tani tadi, tentulah saya pun tidak dapatkan nih anggur. Terima kasih guru. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Syafi'i ini ya nyindir halus nih kepada gurunya Imam Malik. Bagaimana burung ya bisa dapatkan rezeki kalau nggak keluar dari sangkar. Namun apa yang terjadi? Ajaibnya Imam Malik justru menjawab dengan tersenyum sambil memakan ya dari buah anggur tadi. Wahai Imam Syafi'i, ya ketahuilah, sebelum engkau ketuk pintu, saya pun juga baru batin nih. Ya, saya baru batin. Sekiranya sebelum saya ngajar, saya baru megang kitab. Ya, sekiranya saya ini sebelum saya ngajar enak nih di waktu yang sangat terik ini kalau saya makan buah anggur. Baru saya mau pegang tuas pintu saya buka, ternyata kamu sudah datang bawain buah anggur. Masya Allah. Jadi saya belum ikhtiar sedikit saja, ternyata Allah sudah jawab doa saya. Wahai Imam Syafi'i, ketahuilah, tidak ada daun yang jatuh tanpa sepengetahuan dari Allah Ta'ala. Termasuk apa? Termasuk buah anggur datang ini tidak ada yang kebetulan karena semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya Allah Ta'ala. Maka apa jawabnya Imam Syafi'i? Saya paham guru. Nah, perhatikan ini sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara. Imam Syafi'i ada di makom yang ketiga, sementara Imam Malik ada di makom yang keempat. Dan kedua-duanya betul. Ya, pola ketiga dan pola keempat inilah nanti akan kita kupas bersama-sama. Ya, mungkin sahabat-sahabat sering kali mendengar kisah tentang Siti Maryam ya, ketika di Quran surat Al-Imran ayat 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam, karena Siti Maryam ini anaknya Ali Imran ya, mau masuk ke dalam mihrab, mau mengantarkan rezeki, mau mengantarkan makanan, tapi ternyata apa? Kaget. Ternyata Siti Maryam sudah ada makanan, sudah ada hidangan, sudah ada rezeki di sampingnya. Ini ya, ini pola yang keempat ya. Baru duduk diam, belum masak, belum ke pasar, ternyata rezekinya sudah Allah jamin, sudah Allah gerojokkan seketika. Nah, apa nih rahasianya Siti Maryam? Ini pula yang akan kita bongkar tadi. Kaya ada caranya, berkah ada cirinya. Sudah siap sahabat? Nah, next slide-nya ya. Kalau kita simpulkan dari empat pola manusia dalam meraih rezeki ini, ternyata ada dua sahabat-sahabat filah. Ada dua perbedaan yang sangat utama. Apa itu? Ya, pola yang pertama dan kedua itu ternyata adalah masih di zona sebab akibat. Ya, bagaimana mungkin saya dapatkan rezeki kalau saya tidak kejar-kejar itu rezeki? Bagaimana mungkin saya dapatkan rezeki kalau saya nggak bekerja dan lain sebagainya? Akhirnya apa? Beliau nggak ingat kepada Allah yang menjamin rezeki, Allah yang memiliki rezeki. Akhirnya apa? Dia menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Akhirnya apa? Apa maksudnya berhala-berhala selain Allah? Ya, ketika ya iyalah kalau kita nggak bisa makan, orang kita nggak bekerja. Akhirnya yang membuat kita nggak bisa makan adalah apa? Karena nggak bekerja. Berarti yang bisa membuat makan adalah pekerjaannya. Akhirnya muncul berhala-berhala berupa pekerjaan, berupa ikhtiar itu sebagai Tuhannya. Maka hati-hati sekali. Inilah cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka ya, jika ada cara yang paling mudah, ada cara-cara yang sangat luar biasa yang diajarkan, ya dicontohkan di agama kita yang sangat luar biasa, pola ketiga dan keempat, mengapa kita tidak memilih ini? Ya, cara-cara di zona para hamba pilihan, inilah zona keajaiban yang sangat luar biasa, cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana untuk meraih rezeki yang diridhoi oleh Allah di pola ketiga dan keempat tadi? Ini akan kita kupas bersama-sama. Silakan next slide-nya. Ya, Masya Allah. Nah,
cara untuk meraih rezeki, ya, kekayaan rezeki yang sangat luar biasa sesuai ya dengan aturan-aturannya Allah Ta'ala, ini sangat luar biasa sejatinya, sangat mudah sekali ya. Cukup kita praktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Nah, yang pertama yang harus kita ambil hikmah, ya, kita bisa ambil ibrah yang sangat luar biasa, ya. Ternyata ada rahasia amalan diijabahnya semua hajat, ya. Mungkin sahabat-sahabat punya hajat, punya impian, resolusi 2021 dan lain sebagainya, banyak sekali hajat-hajat. Tentunya masing-masing dari kita kalau ditanya apa itu sukses, tentulah apa? Kita mencapai apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan pasti hajatnya pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita meraih ya diijabahnya hajat-hajat kita oleh Allah Ta'ala? Nah, ini kita ambil ibrah dari satu kisah nyata, ya, kisah dahsyat seorang penjual roti, ya. Kita simak kisah ini terlebih dahulu bersama-sama, ya. Tinggallah ya seorang yang Masya Allah, ini imam yang sangat masyhur sekali, bernama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau ini tinggal di Bashrah. Namun pada suatu hari beliau tiba-tiba terpisah dari rombongannya, sahabat-sahabat filah, ya. Tiba-tiba beliau terpisah dari rombongannya sehingga beliau tiba-tiba dia sampai di sebuah kota yang bagi beliau masih asing. Ternyata itu berada di sebuah ya kota bernama Baghdad. Saat ini berada di Irak, ya. Karena sudah larut sekali karena terpisah dari rombongan, beliau bermaksud ingin iktikaf di masjid dan besok lagi ingin melanjutkan perjalanan lagi. Nah, saat beliau menemukan sebuah masjid, ya, Imam Ahmad Ibnu Hambal ini imam, ya, Imam Hambali, imam yang sangat masyhur sekali, ya. Namun di zaman dulu belum seperti saat ini media sosial di mana-mana. Jadi orang langsung tahu, oh ini Imam Ahmad Ibnu Hambal gitu ya. Karena dulu nama itu lebih masyhur ya, cepat tersampainya sebelum ya mengenali wajah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal namanya sudah sangat masyhur, tapi karena beliau ini sangat tawadu, tidak mau menceritakan kepada yang lain bahwa beliau ini adalah ulama yang sangat terkenal. Jadi beliau sangat tawadu luar biasa. Nah, yang terjadi akhirnya beliau ingin itikaf di sebuah masjid, namun yang terjadi oleh marbot masjidnya tidak diperbolehkan. Ya, sampai didorong-dorong tidak boleh tinggal di masjid itu, ya, tidak boleh tidur di masjid. Masjid ini untuk ibadah dan ini. Nah, karena rame-rame Imam Ahmad bin Hambal ini didorong oleh marbot masjid, tiba-tiba ada seorang penjual roti ini lewat. Ya, beliau setelah selesai berdagang roti, beliau lewat mendengar langsung mendatangi, ada apa ini kok rame-rame sekali? Nah, akhirnya yang terjadi sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat magnet rezeki yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah didatangi, berceritalah Imam Ahmad bin Hambal ini bahwa beliau sejatinya adalah ya seorang fulan saudagar dari Bashrah. Beliau belum memperkenalkan dirinya seorang ulama yang sangat masyhur, ya. Jadi beliau adalah ya seorang fulan yang dari Bashrah yang tiba-tiba terlepas dari rombongan, tiba-tiba datang di Baghdad dan beliau ingin istirahat malam hari sambil menunggu besoknya melanjutkan perjalanan. Karena iba si penjual roti ini akhirnya beliau menawarkan diri, ya udah fulan silahkan tinggal di rumahku. Nah, akhirnya beliau bergegas bersama-sama Imam Ahmad bin Hambal ini menginap di rumahnya penjual roti. Namun di saat malam hari tiba, singkat cerita, ya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa tidur. Mengapa? Karena di sepertiga malam si penjual roti ini sedang asik di dapur membuat adonan roti. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap kali membuat adonan roti ini terdengar suara lantunan laziman, ya, suara istighfar yang senantiasa dilantunkan oleh penjual roti ini. Beliau tiada hentinya melantunkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, saking penasarannya, ya, sampai di waktu fajar sebelum subuh, akhirnya beliau, ya, menegur nih, bertanya kepada yang punya rumah, wahai Tuan, ya, mohon izin, semalam tadi saya senantiasa mendengar bahwa engkau senantiasa mendawamkan, melazimkan kalimat istighfar, ya, kalau boleh tahu Tuan, ya, fadilah apa, manfaat apa yang sudah pernah engkau peroleh dari engkau yang melazimkan kalimat istighfar ini, dan sudah berapa lama engkau senantiasa berzikir istighfar ini? Apa jawabnya si penjual roti ini? Penjual roti menjawab, wahai fulan, ya sesungguhnya memang benar aku mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa, ya, bahwa ternyata seluruh hajat-hajatku senantiasa dipenuhi, diijabah oleh Allah Ta'ala. Namun, akhir-akhir ini, saya baru memiliki satu hajat lagi yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya, wahai Tuhan, hajat apa yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala? Nah, si penjual roti ini menyampaikan, saya ini ingin sekali berjumpa dengan seorang ulama yang sangat masyhur dari Bashrah bernama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Masya Allah. Langsung ketika mendengar itu, Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, langsung memeluk erat penjual roti tadi sambil membisikkan, ya Rob,
sesungguhnya aku dibuat terpisah dari rombongan, aku tiba-tiba didorong dari masjid sehingga aku bisa menginap di sini. Ternyata ini semuanya karena diijabahnya istighfarmu, diijabahnya doa-doamu. Masya Allah, inilah aku, Imam Ahmad Ibnu Hambal yang engkau nanti-nantikan. Masya Allah. Sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki semua ya, yang sangat luar biasa. Ternyata apa? Tidak ada satupun hajat dari seorang penjual roti ini yang tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Ternyata semuanya diijabah, termasuk ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Allah langsung kirimkan langsung nih, Imam Ahmad Ibnu Hambalnya langsung. Berarti apa yang terjadi amalannya? Lepaskan nih perisai rezekinya. Ya, terus dawamkan, lazimkan istighfar. Nah, rahasia amalan diijabahnya semua hajat yang kedua adalah apa? Kita dengan senantiasa ya melantunkan kalimat istighfar ini, kita akan meraih cintanya Allah Ta'ala. Coba sahabat-sahabat filah, kita kira-kira cinta nggak kepada anak kita? Saking cintanya kita kepada anak kita, anak belum bilang lapar saja, kita sudah luar biasa carikan ya makanan, carikan rezeki untuk anak kita. Ya, itu rasa sayangnya seorang orang tua kepada anak. Padahal rasa sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi, ya rasa cintanya melebihi rasa sayangnya seluruh makhluk. Melebihi rasa sayangnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Jika kita bisa meraih cintanya Allah, maka yang terjadi kita belum ya ingin, belum sampai kita lisankan saja, baru ada di pikiran saja, Allah langsung penuhi itu. Bagaimana cara meraih cintanya Allah? Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Senantiasa tazkiyatun nafsi, yang membersihkan dari perisai-perisai rezekinya. Masya Allah. Nah, yang kedua ya, agar senantiasa kita dimudahkan dari rezeki kita, ya meraih kekayaan rezeki ini, yang kedua adalah ada satu rahasia percepatan di atas percepatan rezeki. Apa itu kira-kira? Percepatan di atas percepatan rezeki. Nah, ini sebagaimana makalahnya Ibnu Qayyim rahimahullah ya, karena waktunya ini sangat sedikit ya, kita singkat saja. Ibnu Qayyim ya berkata, radhiyallahu anhu berkata, ya, seandainya engkau memiliki ya waktu yang sangat sedikit, sementara dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan, oleh banyak hajat, maka isilah semua waktumu itu dengan istighfar. Mengapa? Karena saat kita senantiasa beristighfar, ya, maka kita akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Saat kita sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan seluruh apa-apa yang kita inginkan, meskipun kita tidak meminta sekalipun. Masya Allah. Ini melebihi amalan-amalan yang lainnya ya. Jika amalan-amalan lainnya ada yang harus bersyukur ya, ada yang harus ikhtiar, namun ini cukup dengan istighfar, Masya Allah, Allah gerojokkan rezeki ya, percepatan di atas percepatan rezeki. Nah, kunci yang ketiga sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki ya, yang sangat luar biasa, rahasia meraih maunanya Allah Ta'ala. Ingat, di mandat rezeki ada 3 tingkatan keajaiban ya. Ini pula ada dalam kitab Al-Hikam ya, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Masya Allah. Ada namanya mujizat, itu untuk para nabi, dan bukan untuk semua nabi, hanya nabi-nabi terpilih namanya mujizat. Yang kedua namanya adalah ya karomah, hanya untuk para aulia. Yang ketiga masih ada nih buat kita. Apa itu? Maunah. Jadi keajaiban-keajaiban yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan beramal solih. Nah, bagaimana cara nih untuk meraih maunah ini? Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat mandat rezeki di seluruh Nusantara. Ingat tadi ada pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Ya, yang harus kita sadari adalah bahwasanya Allah itu sejatinya sudah menjamin rezeki setiap makhluknya, bukan hanya manusia. Seluruh makhluk itu sudah Allah jamin rezeki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, artinya apa? Bukan hanya manusia, seluruh makhluk sekalipun ya, yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disampaikan, seorang manusia itu tidak akan menemui ajalnya sebelum disempurnakan rezekinya. Maka hati-hati di sini ya. Jika kita ragu saja, ya Rob besok bisa makan apa ya di era pandemi yang nggak mudah ini, berarti ya kita apa? Semakin jauh dari maunah. Kita nggak yakin dengan ayat Allah ini. Kita nggak beriman nih. Padahal
Padahal syaratnya maunah tadi apa? Kita beriman dan beramal solih. Maka ya kita harus perbaiki ini. Nah, ternyata sahabat-sahabat, jika rezeki itu sudah dijamin kepada seluruh makhluk, ada cara-cara yang sangat luar biasa. Ya, kalau cara yang biasa adalah ketika Allah sudah jamin rezeki, masih ada yang harus menjemputnya, harus ikhtiar dia untuk menjemputnya. Namun ada cara di mana kita ikhtiar sedikit, rezeki itu didatangkan. Ingat pola ketiga tadi, ya, polanya Imam Syafi'i tadi. Ini ternyata rahasianya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jadi rezekinya bukan karena ikhtiarnya, tapi karena apa? Beliau ya ikhtiar, namun bukan karena ikhtiar yang mendatangkan rezeki, tapi karena ma razaqnakum, Allah yang kirimkan kepada kita rezekinya. Ya, washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Perhatikan ini. Rezeki, kita ikhtiar sedikit, rezeki akan dihadirkan oleh Allah. Ma razaqnakum, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, syaratnya ada dua, sahabat-sahabat filah. Apa itu? Jika rezeki itu kita harus ikhtiar mengejarnya, itu adalah untuk semua makhluk, tapi bagi orang-orang terpilih di Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, hanya orang-orang yang beriman, ya. Syaratnya adalah beriman. Yang kedua adalah dari ujung Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya. Iyyahu ta'budun. Apa itu? Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi apa maksudnya? Hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadikan Allah satu-satunya as-somad, satu-satunya bergantung. Ya, bukan justru kita menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Menghadirkan, ya iyalah saya bisa sembuh karena saya minum obat ini dan lain sebagainya. Artinya kita memberhalakan obat kita. Ya, maka hati-hati sekali. Saat kita benar-benar serahkan semuanya kepada Allah, ya, kita tidak menyekutukan Allah, perbaiki tauhid kita, ya. Berikutnya kita beriman kepada Allah, maka ma razaqnakum ini akan terjadi. Allah yang akan kirimkan rezeki kepada kita. Nah, berikutnya rahasia yang ketiga ini lebih lagi. Ini pola yang keempat, ya. Akan dibukakan langsung oleh Allah limpahan rezeki dari langit dan bumi. Jadi tidak harus ikhtiar, tapi langsung Allah limpahkan sekaligus nih rezeki dari langit dan bumi, ya. Bagaimana caranya? Ini sebagaimana Siti Maryam, ya, Masya Allah, beliau di mihrab saja Allah gerojokkan rezeki. Sebagaimana Asyif ibnu Bakhirya, langsung beliau ingin, langsung pindah tuh ya kerajaan Ratu Bilqis, Masya Allah. Bagaimana caranya? Ternyata rahasianya di Quran surat ya Al-A'raf ayat 96. Apa itu? Ya, agar kita senantiasa dibukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi ya oleh Allah Ta'ala. Jadi kita langsung digerojok tuh rezeki. Allah Ta'ala berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya. Apa ini maksudnya? Walau anna ahlal qura, ya, dan sekiranya seluruh penduduk negeri amanu wattaqau, ya, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna, maka pasti kami akan bukakan alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Allah yang akan bukakan. Maka kuncinya apa? Jika ma razaqnakum tadi kuncinya adalah iman dan memperbaiki tauhid kita, maka di Quran surat Al-A'raf ya ayat 96 ini kuncinya adalah ditambahi dengan takwa. Ya, saat kita senantiasa iman dan bertakwa, Allah akan gerojokkan rezekinya. Maka turunan dari ayat ini ada dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka bagaimana cara meraih kekayaan rezeki ini adalah justru kita perbaiki iman kita, takwa kita. Kita bekerja keras di sajadah-sajadah kita. Saat kita senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari seluruh persoalan kita, dan Allah akan hadirkan min haitsu la yahtasib, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Lantas jika kita sudah digerojok rezeki nih saat ini, rezeki sudah melimpah nih kepada kita. Nah, apakah rezeki kita ini sudah berkah? Ini akan kita kupas bersama-sama, ya. Sebagaimana pula guru kita yang sangat luar biasa Ustaz Nasrullah menyampaikan, ya, banyaknya rezeki itu belum tentu berkah.
Namun kalau berkah sudah pasti ditolong Allah Ta'ala. Nah, lantas apa saja nih ciri-ciri keberkahan rezeki? Tentunya ada ciri-cirinya sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara. Apa nih ciri-ciri keberkahan rezeki kita? Mari kita cek bersama-sama. Setidaknya ada 4 sahabat-sahabat Villa. Ya. Apa ini 4 ciri-ciri berkahnya rezeki kita? Jika rezeki kita ini belum lapang, belum banyak, akan senantiasa terasa cukup. Ya, karena rezeki bukan hanya di nominal, kebahagiaan rezeki, kekayaan hati, kelapangan hati adalah rezeki yang sangat luar biasa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, saya pun pernah mengalami namanya finansial sangat luar biasa, namun ternyata tidak bisa dinikmati keberkahannya kepada keluarga. Akhirnya, ya saya mengenal ilmu rahasia magnet rezeki ini, akhirnya saya resign dan off dari pekerjaan tersebut dan akhirnya bisa membersamai, bisa perbaiki lagi. Ya, jadi jika kita, ya saat ini berapapun nominalnya akan terasa cukup. Ya, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jika rezeki itu banyak, tidak membahayakan pemiliknya. Mengapa? Biasanya orang itu kalau rezekinya itu belum banyak, ya hajatnya sudah banyak, tuh udah disusun tuh rencana A, rencana B, rencana C, ya. Namun saat diijabah oleh Allah rezekinya datang, akhirnya bingung nih, mau mana yang duluan? Karena suami istri beda pendapat, akhirnya apa? Akhirnya tidak akur, ya pegang garis kebenarannya masing-masing, akhirnya apa? Menonjolkan egonya masing-masing, justru membahayakan pemiliknya. Ataupun juga mungkin sampai nggak ingat kepada orang-orang yang memiliki hak terkait dengan rezeki kita, terkait dengan zakat kita, dan lain sebagainya. Justru, ya, jika rezekinya banyak, justru akan menyelamatkan kita. Inilah rezeki yang berkah. Namun jika justru membahayakan pemiliknya, maka ini berarti belum berkah rezeki kita. Nah, ciri yang ketiga sahabat-sahabat Villa, sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara, ya, kita ya nikmat dalam proses meraihnya. Ya, rezeki yang berkah ini cirinya adalah kita dalam meraihnya itu adalah dengan cara yang nikmat. Ya, dan nikmat pula saat melepaskannya. Mungkin ada saat ini, oh nikmat nih saya meraihnya. Tapi kok saat mau melepaskan, mau mengeluarkan, mau menginfakkan, mau mensedekahkan. Contohnya kemarin ya, program kita ya untuk Palestina. Kok nggak mudah nih, nggak nikmat nih mau melepaskannya. Nah ini udah ciri-ciri nih, pola yang ketiga nih. Ya maka hati-hati sekali. Namun jika kita kok yakin ini adalah dari Allah, kita ini hanya dititipi, ini semuanya bukan milik kita, kita kembalikan lagi untuk di jalan Allah, maka ini adalah ciri-ciri kita dapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan pastinya saat kita mendapatkan keberkahan ini, Allah yang akan menolong kita. Nah yang terakhir sahabat-sahabat Villa, ya, yang keempat ini adalah rezekinya justru menjadi wasilah, menjadi kendaraan ya untuk menyelamatkan kita menuju jannah Allah Ta'ala, ya menuju surganya Allah Ta'ala. Hati-hati sekali, karena banyak sekali saat orang memiliki rezeki adalah amanah yang sangat luar biasa, mudah sekali tergelincir dengan nafsunya. Namun hal yang harus digarisbawahi sahabat-sahabat Villa, ya, mari senantiasa ya sebagaimana kita belajar dalam magnet rezeki spiritual meter, kita harus senantiasa mengendalikan zona nafsu kita untuk masuk di zona takwa kita, ya. Senantiasa kita ingat speedometer kita. Saat itu senantiasa terjadi, kita akan mudah terjaga di berkah yang keempat ini. Nah, baik sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara, sejatinya ya terkait dengan materi ini, kayak ada caranya, berkah ada cirinya ini, kita sudah susun ya dalam satu e-book ya, karena waktu ini sangat tidak cukup sekali, akhirnya kini kita ringkas ya. Jika sahabat-sahabat Villa ingin mendapatkan materi fullnya, nanti sahabat-sahabat Villa bisa ya kontak WA saya, nanti akan saya kirimkan berupa e-book ya, gratis kepada sahabat-sahabat Villa semuanya. Nah, sekian terlebih dahulu, silakan dulu di next slide-nya sahabat-sahabat Villa ya. Sekian ini terlebih dahulu sahabat-sahabat Villa ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada mungkin ada pertanyaan yang ingin tanyakan oleh sahabat-sahabat Villa, bisa pula diketikkan di kolom komentar ataupun bisa wapri ya kepada WA saya langsung di 0897683237 atau sahabat-sahabat juga bisa sambung silaturahmi di media online kita ya. Silakan nanti ketikkan di WhatsApp-nya Pak Sofi, saya minta dikirimkan e-book kaya ada caranya, berkah ada cirinya. Insya Allah saya nanti akan sharekan kepada sahabat-sahabat semuanya e-booknya gratis sahabat-sahabat Villa ya. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Mohon izin jika ada satu hal yang belum tepat dalam saya menyampaikannya, mungkin ada tutur kata yang belum tepat, mohon izin dan mohon ridhonya ya. Baik, saya kembalikan kepada ya moderator ataupun tim dari Magnet Rezeki Center ya. Jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sesi tanya jawab atau langsung di sesi penutup, saya kembalikan sepenuhnya kepada sahabat-sahabat dari Magnet Rezeki Center. Terima kasih. Ya, dari kami Muhammad Sofi Al-Khairadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kami kembalikan ke sahabat-sahabat Magnet Rezeki Center.
Oke, baik. Mungkin sambil menunggu sahabat-sahabat dari Monetary Center nanti untuk ikut online ya untuk membersamai kita. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Silakan pula sahabat-sahabat ya ketika di kolom komentar ataupun karena saat ini ya saya live-nya via Zoom ya belum bisa melihat langsung di sahabat-sahabat yang di grup FB ataupun di fanpage FB ya mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa memfasilitasi untuk bisa diketikkan ini di Zoom agar bisa saya membaca dan turut pula untuk bisa langsung membahasnya. Mungkin jika ada 1, 2, 3 pertanyaan yang bisa kita ya pelajari bersama-sama sahabat-sahabat Villa ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan banyak sekali ya yang harus dijawab ini, tapi waktu mohon maaf sekali ya waktunya. Oh iya, iya. Langsung tutup aja ya Ustadz. Betul. Nanti untuk sahabat-sahabat Villa yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa bisa nanti langsung ya wapri saja ke nomor kami ya, ke nomor kami di 089768 32337 sekali lagi 089768 32337 ya kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, terima kasih ya Mas Gilar, Mas Agung ya, Mas Rian yang sangat luar biasa telah memfasilitasi kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup saja ya kajian online kita pada sore hari ini kayak ada berkahnya ya. Kaya ada caranya, berkah ada cirinya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama agar Allah kian mudahkan pula kita nanti dalam mempraktekkan, memberikan kemudahan dalam memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doa ya kafaratul majelis bersama-sama diawali dengan hamdalah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat Villa Mandat Rezeki di seluruh Nusantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya kita berjuang dan bertekad jayakan umat di perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah solusinya ada di dalam Al-Quran yang kita percaya. Yuk bangkitkan ekonomi dunia, bersamanya kita pasti